Alright, kita lanjut lagi. Biasa tiap 10 minutes itu pasti shutdown. Nah, sekarang teknologi XDSL. Ini DSL connection schematic. Kayak tadi kan ada komputer atau laptop atau ini device-nya, ini modemnya. Ini ada routernya, ini modemnya. Ini phone line-nya, ini DSLM line. Ini filter, ini ada LAN, routernya LAN, ini PC ke PC, ini bisa lebih dari PC, ini central office-nya ya, providernya gitu. Digital subscriber line access multiplexer itu pronounced di SLAM, jadi dia allows juga selain dia internet, dia juga allows untuk bisa telepon line, jadi bisa buat telepon tapi dengan faster connection to the internet. Nah, jadi dia juga nggak seperti PSTN telepon line yang di PSTN gitu, untuk telepon yang di digital subscriber line access multiplexer gitu. Dan dia juga punya high speed internet backbone ya, dengan menggunakan multiplexing teknik. Ini ya, ini routernya, ini mikrotiknya nih. Oke, broadband remote access server. Jadi router traffic to end broadband remote access device as ini gini ya. Jadi ini adalah gimana untuk merumuskan traffic router di DSLAM gitu, karena memang harus ada route traffic, dimana nggak mungkin DSLM ini itu diterapkan di nggak cuma di ini ya, jadi skala besarnya misalnya kayak untuk di kampus. Nah, untuk di kampus kan kita juga butuh route traffic ya, gimana untuk biar ke subscriber itu jaringannya tetap bisa dinikmatin tapi dibatasin, karena ketika trafficnya penuh maka harus ada route trafficnya gitu. Nah, untuk apa kayak gitu ya? Untuk meningkatkan quality of service. Jadi jangan sampai nggak ada route traffic atau pembatasan bandwidth ketika trafficnya penuh dan banyak subscribernya. Jadi traffic penuh itu dengan diindikasikan banyak subscribernya. Jadi subscribernya banyak, penuh, padat tuh jalan malah nggak bisa jalan. Nah, itu akan menurunkan quality of service kayak gitu. Jadi makanya harus ada route traffic, dimana jadi penggunaannya route traffic untuk DSLAM ini adalah broadband remote access server gitu. Jadi ini sekarang kita bahas untuk gimana route trafficnya si broadband access server ini. Jadi dia punya dua connectivity yang transparan, tapi dia pakai PPP session ke Ethernet atau ATM session ya, dengan 3 connectivity rute IP traffic gitu ke backbone-nya. Nah, sekarang HDSL, High Bitrate Digital Subscriber Line, dimana ini merupakan teknologi pertama dari DSL untuk penggunaan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan copper twisted pair kabel gitu ya. Dengan standarnya untuk HDSL ini bisa dilihat di ITUT G9911 ya. Jadi gini, kita tahu ya ITUT ini adalah standar ya, standar internasional untuk penerapan teknologi telekomunikasi. Jadi di sana itu juga ada paten-paten teknologi komunikasi, jadi kayak 2G, 1G itu semuanya diatur di ITUT. Even kayak Bluetooth, kayak WiFi, dimana ada aturannya. Misalnya Bluetooth itu dia cuma bisa range distance-nya berapa meter, bisa berapa meter infrared. Jadi kalau
kalian cuma butuh pendek aja, kalian bisa menggunakan teknologi yang lebih rendah dan bisa lebih murah kayak gitu. Fungsinya itu kenapa ada ATUT standar gitu. Sekali lagi ya, DSL ini developed in USA. Di karirnya itu operate di 1544 Mbit dengan line kode B8ZS. Kemudian inferior splice and backbone ini untuk any wire circuit yang digunakan di HDSL dengan konduktor setiap frekuensinya adalah 772 yang biasa digunakan ini sampai 1,2 miles. Jadi tapi tergantung sama konduktor gauge-nya ya. Sekarang ini asimetrik, tadi high grade, sekarang asimetrik. Jadi asimetrik ini dia juga enable faster data transmission, kayak si HDSL. Nah, nanti bedanya di splitternya. Jadi splitter untuk ADSL di sini adalah splitter allow a single telephone connection. Jadi splitternya adalah aktif. Nah, dimana dia typically less than, jadi untuk 2 km, jadi sampai 4 sampai exceeds 8 km untuk ADSL. Ini ADSL, jadi kalau PSTN itu di 4 kHz, upstream, downstream, dia sampai 1000 kHz ya. Nah, ini fungsinya kenapa kita begini? Nah, misalnya kita itu teknologinya misalnya kebutuhan aplikasi kita itu lebih banyak download. Nah, kayak misalnya jaringan sensor kita butuh download data terus gitu. Nah, download datanya ini tadi berarti kita cocok dengan pakai misalnya teknologi ini gitu, karena kan cepat gitu. Frekuensi spektrum untuk modem ADSL line, jadi ini ada frekuensi spektrum ya, jadi memang butuhnya kayak gitu. Ini untuk standar naik di ATUT, jadi downstream upstreamnya berapa, ini kalian bisa lihat dengan standar name-nya kayak gini gitu. Ini bisa dilihat ya standar name-nya, kemudian nanti ada kayak manualnya, teknologi ADSL, perkembangan ADSL ini apa aja, bedanya antara ini dengan ini gitu, kan bisa lihat sendiri. Ini for free, kalian bisa download sih. Nah, tadi HDSL udah, ADSL, kemudian SDSL, Await Adaptive Digital Subscriber Line, dengan data rate-nya sama kayak si ADSL, tapi untuk kilometernya dia bisa lebih tinggi sampai 3000. Tadi kan kalau yang ADSL cuma sampai 1000 ya. Nah, cuma si SDSL ini nggak bisa untuk konvensional voice service gitu. Jadi misalnya kalau untuk voice service itu dia kurang bagus. Jadi makanya kenapa tiap teknologi itu pasti ada penentuan aplikasi yang sesuai yang kita butuhkan. ADSL, jadi ADSL, adaptif, SDSL, kemudian ini VDSL, Very High Bitrate DSL, dimana berarti high bitrate, maka upstreamnya itu 52, downstreamnya 16. Sama twisted pair, untwisted juga bisa, copper wires, dimana dia ini fast speed.
Jadi dia capable